Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Neha, NIM 2100037, kelas B, Prodi Pendidikan Agama Hindu, Fakultas Dhammacarya. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi silabus teologi agama Hindu. Yang pertama, pengertian teologi. Teologi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Teologi meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Istilah teologisasi merujuk pada kecenderungan untuk menggunakan sudut pandang teologis dalam membincangkan diskusi. Selanjutnya, sumber teologi Hindu Karingan. Jadi sumber teologi Hindu Karingan ini dijadikan sebagai sumber kehidupan yang mengalirkan air suci kehidupan yang hidup dalam kuasaan Raja Hatala Langit. Teologi Hindu Karingan sebagai ajaran yang diyakini oleh umat Hindu Karingan adalah bersumber dari kitab suci Penaturan. Sistematika ketuhanan Hindu Karingan. Sistematika Tuhan dalam agama Hindu Karingan adalah penganut Karingan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa atau penciptaan alam semesta yang mempunyai sebutan berbeda-beda di tiap daerah, Raja Hatala Langit atau suara atau Yustu Haltala dianut secara tahun temurun dan diyakini oleh para pimpinan. Konsep Dewa Raja-Raja dan Dewi Kamelu dalam Hindu Karingan. Para raja-raja dan kamelu merupakan manifestasi dari Raja Hatala melalui kemahakuasaan dan kemuliaannya yang berwujud sesuai dengan fungsi dan tujuan mereka masing-masing bagi kehidupan manusia. Raja Hatala menyebut nama raja dan kamelu. Yang pertama, tercipta yang raja Uju Hapenduang dan kamelu. Proses penciptaan manusia menurut agama Hindu Karingan dijelaskan dalam kitab suci Penaturan. Struktur ketuhanan Hindu Karingan berdasarkan tugas dan fungsi. Dalam struktur ketuhanan, dalam tugas dan fungsinya akan dapat diklasifikasikan ke dalam 3 pokok, yaitu yang pertama, kesatu, Raja Hatala bersifat asbak sebagai simbol yang tidak bisa digambarkan awal dari segala kejadian. Yang kedua, Raja Hatala Langit, Raja Tuntung Mata Nandau, Tuhan Tambing keberenteran bulan. Hal ini memberikan keterangan proses penciptaan bahwa ia telah memberikan manusia kehidupan matahari dan bulan. Yang ketiga, Raja Hatala Langit, Raja Tuntung Mata Nandau, Tuhan Tambing keberenteran bulau, Jata Belawan Bulau, Karuhan Bapagir Hintan. Hal ini sebagai proses penciptaan dan kemuliaan karena pada saat penciptaan alam semesta lalu bersama Jata Belawang Bulan, Karuhan Bapagir Hintan. Asal mula alam semesta di dalam agama Hindu Karingan terdapat dalam kitab suci Penaturan dalam pasal 1 awal segala kejadian terdapat dalam ayat 2-3. Ayat 2, ia adalah awal segala kejadian, memperlihatkan kebesaran dan kekuasaannya. Ia yang maha kesempurna, menyatakan keagungan dan kemuliaannya, dan bersama dengan itu bergetarlah alam semesta laksana guntur melenggar langit, getir dan halilintar menggentar semesta alam, maka memancarkan cahaya terang yang bersih suci menghalau kegelapan alam, serta ia dari apa segala kejadian berfirman dan menyatakan dirinya, aku inilah Raja Hatala yang tercipta pada Bala Bulau Napata Hintan, Balai Hintan Napata Bulau, dikelilingi tasik melambung bulau laut bepantan hitan. Ayat yang ketiga, aku inilah Raja Hatala Maha Kuasa dari awal segala kejadian, dan cahaya kemuliaanku yang terang, bersih dan suci adalah cahaya kehidupan yang kekal abadi, dan aku sebut ia Hintan Karingan. Konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu. Konsep teologi dalam upacara keagamaan Hindu yaitu kita lihat dari pengertian teologi. Terlebih dahulu, teologi disebut ilmu agama, spiritualitas dan Tuhan. Teologi adalah ilmu yang berkaitan dengan keyakinan beragama atau ilmu tentang Tuhan. Sedangkan upacara dalam keagamaan yaitu bertujuan untuk mencapai kesempurnaan
kebahagiaan dan kesejahteraan hidup serta kesucian lahir batin bagi umat Hindu. Jadi konsep teologi dalam upacara keagamaan itu agar Tuhan ikut serta dalam pelaksanaan atau upacara keagamaan tersebut supaya lancar terlaksana dengan baik sesuai kehendak kita. 5 serahan dalam keyakinan Hindu Paringan. Yang pertama, Ranjing Hatala Langit Kantamparan. Tuhan yang Maha Esa adalah awal dari segalanya. Pengakuan keimanan ini memiliki arti bahwa Tuhan adalah sumber pertama yang ada sehingga patut dipercaya dan pada akhirnya manusia akan kembali kepadanya. Yang kedua, langit ketambuhan. Langit menjadi tumpuan. Artinya manusia berkeyakinan bahwa langit menjadi atap bagi makhluk di bumi sebagai penerangan di bumi. Yang ketiga, petak tepajakan. Tanah tempat berpincak. Kalimat ini mempunyai arti bahwa manusia meyakini bumi sebagai tempat untuk melakukan aktivitas, juga tempat di mana manusia mendapatkan balasan atas perbuatan baik maupun buruk yang kita lakukan pada orang lain. Yang keempat, nyalung kapandulan, artinya air untuk membersihkan diri. Kalimat ini berarti manusia berterima kasih pada Tuhan yang telah menciptakan air yang bisa digunakan untuk mensucikan tubuh manusia. Manusia dipercaya lahir dengan keadaan suci dan kelak jika sudah meninggal akan dimandikan lagi sebagai wujud kepercayaan bahwa manusia akan kembali kepadanya dalam keadaan yang suci juga. Yang kelima, melata pendudukan. Dunia tempat berkedudukan manusia untuk sementara, artinya manusia percaya bahwa segala sesuatu yang di dunia hanya bersifat sementara, maka dari itu manusia tidak boleh terlalu fokus dengan godaan duniawi, namun juga harus ingat dengan Tuhan yang menciptakan alam dan seisinya.